So guys, jadi ini udah dibuka semuanya. Di sini ada ikan asin jambal. Aduh, ini mantep banget ya guys. Lihat dong. Ini ikan asin jambal. Ini ukurannya 250 gram. Harganya 8 euro guys. Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama gue Mendy Mirahsari di channelnya Mantul di Belanda. Gimana guys, pastinya sehat-sehat selalu kan? Semoga selalu fit, selalu semangat, dan pastinya banyak perkembangan yang positif ya. Dan aku berharap semoga aku secepatnya bisa liburan ke Indonesia gitu. Anyway, buat yang udah subscribe, buat yang udah nge-view channel gue, nonton, kasih komen positif, gue ucapin makasih banyak. Dan semoga gue selalu bisa memberikan konten-konten yang menarik buat kalian. Jadi hari ini guys, malam ini tepatnya, sekarang tuh udah mau jam 10 malam ya, tapi gue sangat amat terniat bikin video gitu, karena hari ini gue kedatangan paket pesanan gue, yaitu berisikan bahan-bahan dasar atau ya sembako dari Indonesia gitu tepatnya. Di Belanda sebenarnya banyak toko-toko Asia yang udah banyak menyediakan bahan-bahan sembako Indonesia ya guys, seperti pete aja ada, bumbu-bumbu kering gitu kan, itu semuanya ada, teh-teh favorit di Indonesia gitu, kayak teh botol gitu, itu ada semuanya. Tapi kadang-kadang nih ada juga yang toko Asia yang nggak semuanya menyediakan apa yang kita perluin gitu. Dan di Belanda nih ada beberapa orang-orang Indonesia yang usaha bikin toko khusus yang menjual bahan dasar atau ingredientsnya Indonesia gitu ya, khusus buat orang-orang Indonesia yang memang tinggal di Belanda, yang emang hobinya masak gitu kan, terus jualan kue gitu atau suka jualan makanan. Biasanya kita itu butuh bumbu-bumbu lebih ya, yang mana nggak semuanya di toko Asia tuh lengkap. Jadi kan gue udah lama nih nggak balik Indonesia ya, karena pandemi ini, jadi udah 2 tahun nih nggak ke Indonesia, dan gue sudah mulai merindukan bahan-bahan makanan Indonesia yang biasanya tuh gue bawa guys. Kalau gue liburan ke Indonesia itu gue borong banget di koper, apa aja gue bawa, kayak favorit cemilan-cemilan, makanan kering, bahkan ikan asin, cumi asin, ikan bandeng yang kering gitu aja itu bisa kebawa gitu ya gue. Cuman karena udah 2 tahun gue nggak ke Indonesia, jadi gue udah mulai merindukan bahan-bahan tersebut. Seperti tadi gue bilang, kalau di toko Asia di Indonesia, di Belanda tuh ya udah banyak sih sebetulnya bahan-bahan pangan pokok Indonesia yang kita cari gitu, kayak tepung, teh, terus kayak obat tolak angin, segala macam itu udah mulai lengkap. Tapi nggak semuanya ada juga. Salah satunya kalau kita lagi pengen makan ikan asin gitu ya, ikan peda merah, peda putih, pokoknya ikan-ikan Indonesia yang aduh, menurut gue itu adalah makanan sultan ya guys ya. Apa itulah pizza, spaghetti, adalah apa, nggak suka, nggak selidah. Nah makanya gue browsing aja gitu di internet, dan gue dapet sih informasi dari temen gue. Jadi di sini tuh ada toko Indonesia namanya Toko Kalimantan. Dan Toko Kalimantan itu menjual berbagai macam kebutuhan pokok orang Indonesia yang memang biasanya perlu banget ya, kayak bumbu-bumbu dapur gitu. Terus udah gitu kayak mie instan, obat-obatan aja ada guys. Terus makanan kering, cemilan, kopi, semuanya lengkap ada di website ya. Nanti di description boxnya gue kasih tahu ya. Mungkin buat kalian yang di Indonesia mau tahu gitu kan, gimana sih website toko online gitu di Belanda, maksudnya websitenya orang Indonesia yang buka toko, terus bahannya apa aja di situ yang tersedia, berapa sih harganya. Oke, jadi buat kalian yang pengen tahu gue tuh order apa aja sih, so aku akan unboxing. So guys, jadi ini adalah paket yang gue terima tadi siang gitu ya, hasil belanja atau order toko online dari Toko Kalimantan. Nah, nanti ini gue kasih tahu nih ini apa isinya nih. Ini mantep nih isinya. So guys, ini terlihat seperti belanjaan yang di Indonesia gitu ya. Kalau kita dari mana tuh, Alfamart atau Indomaret. Jadi lumayan banyak ya guys. Ini yang pasti sih bumbu-bumbu dapur favorit ya, yang biasa gue pakai buat masak. Salah satunya ini
Ini kaldu jamur totole ini tuh nggak ada di toko Asia. Ini pasti hanya orang Indonesia yang jualan ini gitu ya. Termasuk dari toko atau warung Kalimantan ini guys. Jadi gue ada beberapa, ini ada 5 kayaknya, ada 4 nih gue beli. Terus juga ada bumbu instan nasi goreng sajiku. Ini tuh enak banget. Ini favorit gue sebelum gue pergi ke Belanda. Gue udah sering punya sajiku di rumah nyokap gue. Terus gue pengen tahu rasanya ini nih, yang mie lemonilo ini, yang mie sehat. Ternyata benar aja sih, pas gue cek kalorinya emang lebih sedikit daripada mie instan yang biasa. Tuh 210 kalori. Kayaknya sehat nih kalau kita bikin mie goreng pakai mie lemonilo. Terus tuh banyak lagi. Ada Good Day mochaccino, terus ada kacang Shanghai. Terus ada kacang koro. Yang ini harus banget punya. Teh tongji ini di toko Asia di Belanda tuh ada, tapi kadang-kadang nggak ada gitu. Jadi sering habis ya. Dan ini kan teh favorit aku teman-teman. Harus ada banget pokoknya, mau tinggal dimanapun. Terus kalau ini teh sosro ini sih paling sering ada di toko Asia. Tapi gue sekalian aja ya beli di toko Kalimantan. Terus juga apa nih? Nah, ini adalah bumbu racik sayur asem, favorit banget. Ini biasa gue beli kalau gue liburan ke Indonesia. Ini tuh gue borong 1 kardus segini guys. Gue bawa ke Belanda. Dan ini mentega Blue Band buat bikin nasi goreng atau masak apapun, pastinya enak banget ya. Pakai Blue Band, siapa sih yang nggak kenal ini gitu kan. Terus, nah ini juga favorit banget nih. Ini gue bilang lapis legit dari Moriska nih, lapis legit murah meriah. Murah banget ya, tapi rasanya tuh enak, nggak kaleng-kaleng buat ngopi gitu kan. Gue sering borong ini nih kalau ke Indonesia. Ini enak, ini murmer, tapi rasanya tidak bohong walaupun murah meriah. Barusan juga tuh ada lagi Moriska yang lain. Ya, terus aku dikasih bonus sama toko Kalimantan. Jadi kasih bonus Royco kuah bakso sama Nutrisari sama Indomie. Aduh, makasih banget ya warung Kalimantan. Ya, pokoknya ini belanjaan bahan-bahan kering, bumbu-bumbu gitu yang gue kangenin, yang memang gue perluin banget gitu kan. Dan di toko Kalimantan ini semuanya bisa kalian dapetin guys kalau kalian tinggal di Belanda. Toko Kalimantan juga di websitenya itu shipping nggak cuma di Belanda aja. Jadi kalau ada orang Indonesia yang tinggalnya di Eropa, di negara lainnya gitu, kayak di Jerman, Itali, ada di Switzerland atau dimanapun itu, bisa langsung pesen aja dan mereka shipping keluar Belanda. So inilah guys, berasa di Indonesia nggak sih baunya tuh kayak bau-bau masuk Alfamart gitu loh. Dan nah ini dia nih yang paling mantep. Di dalam plastik putih ini terdapat harta karun yang benar-benar berharga guys. Ini ajaib banget, ini sih bisa masuk Belanda nih. Aku sudah menunggunya berbulan-bulan karena nggak tahu beli kemana. Abis banyak orang Indonesia yang jualan, pasti cepet habis. Kita buka ya guys. Oke, haha. Jadi ini aku pesen ya, ini ikan asin jambal guys dengan berat 250 gram. Ini ikan asin jambal pasangannya sayur asem M. Terus juga di sini aku pesan peda asin peda merah, ikan asin peda merah. Ini makanan sultan menurut aku. Dan ini ada bandeng presto pepes. Ini adalah makanan sultan, kenapa? Karena kalau udah masuk ke Belanda, harganya pun jadi harga sultan guys. Serius loh, jadi mahal. Kenapa? Karena kan ya dibawanya juga dari lautan ya, pakai kargo. Toko Kalimantannya itu juga bayar pajak, di Belandanya juga nggak murah gitu kan. Ada tokonya, ada gedungnya segala macem. Energi dan waktu gitu kan, ini sangat apa ya, bener-bener mengharuskan ekstra segalanya. Jadi ya wajar kalau harganya jadi naik pas sampai ke Belanda. Kita buka ya guys. So guys, jadi ini udah dibuka semuanya.
Di sini ada ikan asin jambal. Aduh, ini mantep banget ya guys. Lihat dong. Ini ikan asin jambal. Ini ukurannya 250 gram. Harganya 8 euro guys. Jadi kalau dirupiahin hampir 100.000 untuk ikan asin jambal. Ya, seperti tadi yang gue bilang, memang harganya jadi mahal udah masuk Belanda. Karena kan tokonya juga di sini bayar pajak, biaya shipping dari Indonesia ke sini. Tapi gue nggak peduli ya. Gue tukang jajan sih. Yang penting perut senang. Ini juga ada bandeng super. Ini enaknya. Ya ampun, kebayang ini besok makan pakai nasi panas sama sambal. Nggak boleh ada yang ganggu. Ini makanan gue sendiri, nggak boleh ada yang minta. Ini enak banget guys. Aduh, kebayang gak sih? Terus di sini ada ikan asin peda merah. Ini juga bakalan enak banget tuh makannya pakai tangan, pakai sambal nasi panas. Udah lapar nih guys, besok masaknya tapinya. Ya, jadi inilah tambahan yang bener-bener penting. Gue pesen dari toko Kalimantan karena gue udah kangen banget makan ikan asin ini. Nih guys, ikan-ikan ini tuh nggak ada di toko Asia. Ada sih ikan-ikan yang mirip, yang kayak kakap gitu. Cuman kalau yang kayak peda merah gini, asin jambal tuh hampir jarang. Apalagi ini. Ini lagi, ini memang harus di toko orang Indonesia yang emang nyediain dari Indonesia aslinya gitu loh guys. So guys, jadi belanjaan gue in total semuanya itu berjumlah 77 euro 15 sen. Jadi untuk bumbu-bumbu kering itu plus ikan asin dan ikan yang lainnya gitu, semuanya itu jumlahnya 77 euro 15 sen. Jadi kalau dirupiahin itu 1,2 lah ya. Koma-komanya nanti gue tambahin, gue lihat dulu. Tapi kurang lebih 1.250.000 sekian-sekian. Mungkin uang segitu kalau di Indonesia udah dapet belanja bulanan yang banyak banget kali ya. Nah, mungkin kalian bisa mikir, oh mahal banget cuman beli bahan-bahan kering seperti itu sampai 1 jutaan segala. Karena seperti tadi yang gue sebut ya, semua orang Indonesia yang usaha di sini guys, usaha kuliner atau buka toko untuk jual bahan-bahan yang orang Indonesia butuhkan, itu bukan perkara yang gampang ya. Mereka itu kan juga punya energi, waktu, biaya, semua tuh kena gitu. Jadi mereka harus kontak sama orang yang di Indonesia untuk kebutuhan barang-barang yang available. Terus nanti juga dikirim lewat laut, shipping, masuk Belanda juga bayar tax. Jadi wajar-wajar aja kalau harganya memang jadi mahal. Gitu ini kan udah di Eropa ya. Disesuaikan dengan pendapatan kita lah ya gitu. Kalau misalnya di Indonesia, tentu saja orang pasti akan bilang mahal sekali gitu kan. Tapi gue pribadi hampir gak pernah komplain sih, karena gue juga orangnya lumayan royal sih kalau buat makanan Indonesia. Kalau enak, terus juga kualitasnya oke, buat gue gak usah menyesal gitu. Jadi ya. So guys, jadi itu tadi unboxing bahan-bahan makanan Indonesia yang gue beli dari Warung Kalimantan atau Toko Kalimantan yang ada di Belanda gitu guys ya. Toko Kalimantan tokonya lengkap banget. Gue rekomendasi untuk kalian yang tinggal di Belanda, orang Indonesia yang misalnya lagi perlu bahan-bahan Indonesia, kehabisan bumbu-bumbu penting gitu, bahkan cemilan-cemilan yang emang gak ada di Belanda, yang di toko Asia tuh biasanya kita nggak bisa nemuin, di Toko Kalimantan ada semuanya guys. Nanti gue kasih di description box alamat websitenya. Dan yang juga aku mau bilang, aku puas banget sama servisnya Toko Kalimantan. Pengirimannya cepet banget, tepat waktu, semuanya rapih, bungkusannya juga nggak ada yang rusak, kualitas barangnya terjamin semuanya, dan dikasih bonus juga. Seneng banget, alhamdulillah, thank you banget. So terima kasih Toko Kalimantan, kualitasnya oke banget, servisnya, pengirimannya semuanya rapi, aku puas banget. Dan semoga aku bisa belanja langsung ke toko kalian ya. Abis kemarin kan badai itu, hujan, boro-boro bisa kemana-mana kan.
Dan nanti kalau misalnya aku kesana, aku pastinya pengen bikin vlog di toko Kalimantan. Thank you banget buat semua pengirimannya dan hadiah serta bonusnya. Sukses terus buat toko Kalimantan. Nah guys, jadi itu tadi video unboxing dari gue, yaitu unboxing orderan gue untuk bahan-bahan sembako Indonesia, bumbu-bumbu Indonesia, dan harga dan informasi lainnya kalau kalian mau tahu. Jangan lupa di like, komen, dan mungkin mau subscribe gitu. Sok, aduh seneng banget. Dan ya buat kalian makasih, and I'll see you guys in my next video. Bye bye.